Ya, dan insya Allah Bapak sudah paham kan apa itu hadis sahih, apa itu hadis hasan, dan apa itu hadis dhaif. Ya, jadi mungkin kurang lebih kalau saya ulangi, hadis itu kan secara umum kalau berdasarkan riwayat yang membawa ya di setiap generasinya itu dibagi menjadi hadis mutawatir dan hadis ahad, gitu ya. Hadis mutawatir dan hadis ahad. Hadis mutawatir kita sudah banyak berbicara tentang itu. Nah, hadis ahad itu sendiri adalah hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat mutawatir, yang kemudian dibagi lagi menjadi tiga, ya, hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif. Ya, itu hadis-hadis ahad. Hadis sahih ada 5 syarat. Ya, syaratnya apa? Yang pertama adalah ittisalus sanad. Ya, sanadnya bersambung. Ya, yang kedua periwayatnya atau perawinya adil. Adil artinya tidak tercatat pernah melakukan kefasikan, ya, tidak pernah tercatat melakukan kemaksiatan. Yang ketiga, perawinya dobit, ya, dobit itu kuat hafalannya, ya. Jadi ini diuji biasanya oleh para ulama-ulama hadis yang lain, ya. Kemudian yang keempat, ya, makna hadis itu, ya, matannya, ya, atau substansinya itu tidak syadz, tidak janggal, tidak bertentangan dengan ayat-ayat Al-Quran maupun hadis-hadis sahih yang lain, ya. Nah, kemudian yang kelima, tidak ada ilat. Ilat itu cacat, ya, di dalam hadis itu. Nah, untuk cacatnya hadis itu tidak mudah untuk menemukannya. Hanya bisa ditemukan oleh orang-orang yang mempunyai keilmuan yang tinggi di dalam persoalan ilmu hadis ini. Ya, kemudian sedikit di bawah sahih ada hadis hasan. Ya, hadis hasan apa? Hadis hasan itu secara umum sama dengan hadis sahih. Hanya saja ada kekurangan dalam hal kedobitan perawinya. Ada perawinya yang hafalannya kurang kuat, maka turun hadis itu derajatnya menjadi hasan. Ya. Nah, kemudian hadis dhaif, ya, di bawah hadis hasan itu adalah hadis yang tidak memenuhi, ya, syarat hadis sahih dan hadis hasan. Jadi kalau ada satu saja syarat hadis sahih ataupun hadis hasan tidak dipenuhi, maka dia turun menjadi hadis dhaif. Nah, hadis dhaif ini diseleksi lagi oleh para ulama. Ya, kalau kedhaifannya ringan, maka hadis itu bisa menjadi motivasi dalam beramal, ya, untuk pendukung hadis-hadis sahih yang lain, ya, atau pendukung dari ayat-ayat Al-Quran, ya, selama dia tidak bertentangan maknanya dengan hadis sahih atau ayat-ayat Al-Quran, ya. Nah, tapi kalau kedhaifannya berat, ya, dhaif jiddan, ya, nah ini sudah nggak bisa, ya. Nah, hadis yang dhaif jiddan itu istilah ulama ada beberapa dibagi lagi, Pak, ya. Jadi ada 3 golongan hadis yang paling buruk kualitasnya, ya. Pertama, hadis maudhu, hadis palsu, nggak jelas siapa yang bawa, ya. Yang kedua, hadis mungkar. Hadis mungkar itu hadis yang terbukti perawinya pernah melakukan kemaksiatan, ya, maka itu disebut dengan hadis mungkar, hadis yang harus diingkari. Kemudian ada hadis matruk, ya, matruk itu artinya ditinggalkan, ya, dari kata taroka, ya, truku matrukun. Jadi hadis yang dibawa oleh perawi yang terduga pernah berdusta dalam meriwayatkan hadis. Nah, ini namanya hadis matruk, ya. Jadi ini 3 kelompok hadis terburuk kualitasnya, ya. Satu, hadis maudhu atau hadis palsu. Kedua, hadis mungkar. Yang ketiga, hadis matruk, ya. Kurang lebih itu, ya, yang pernah kita sampaikan beberapa pertemuan yang lalu. Nah, hadis berikutnya agak berat saya menyampaikan hadis ini, Pak. Yang berikutnya, Pak, karena ini hadis sering disampaikan. Ya, nggak apa-apa saya sampaikan, ya. Awal syahrul Ramadan rahmah, ya, wa awsatuhu maghfirah, wa akhiruhu itqun minan nar. Nah, Bapak-bapak pada hafal, ya. Ya. Jadi permulaan bulan Ramadan adalah rahmat. 10 hari pertama di bulan Ramadan adalah rahmat. 10 hari kedua, ya, atau awsatuhu maghfirah, ya, pertengahannya adalah ampunan. Wa akhiruhu itqun minan nar. Ya, sedangkan sepertiga terakhir atau 10 hari terakhir adalah itqun minan nar, pembebas dari api neraka.
Ya, karena saya sampaikan sekarang hasil penelitian para ulama hadis. Yang pertama, Al-Albani menghukumi sebagai hadis mungkar, ya, tidak layak dijadikan dalil dalam agama. Jadi hadis mungkar masih ingat tadi apa yang saya sampaikan, Pak. Jadi hadis mungkar adalah hadis yang dibawa oleh di mana salah seorang perawi ya atau minimal satu perawinya pernah terbukti melakukan kemaksiatan. Itu namanya hadis mungkar. Ya, bagian dari kualitas terburuk ya, kelompok-kelompok hadis terburuk. Maudhu, mungkar, matruk itu hadis-hadis terburuk. Ya. Nah, kenapa dikatakan sebagai hadis mungkar, hadis yang harus diingkari? Ada sosok-sosok bermasalah yang membawa hadis ini. Ya, pertama ada seorang bernama Salam bin Sawar. Yang kedua ada perawi yang bernama Maslamah bin As-Salt. Ya, kedua sosok ini mendapat penilaian dari seorang ulama hadis yang bernama Ibnu Adi. Ya, kritikus hadis yang amat kredibel, yang sangat bisa dipercaya. Ya, Ibnu Adi. Beliau menilai Salam bin Sawar, ya, jadi orang-orang atau peneliti ilmu hadis ini mempelajari, Pak, ya, biografi atau sejarah kehidupan para perawi ini, ya, untuk menilai hadis itu bagaimana kualitasnya. Ya. Beliau menilai Salam bin Sawar ini adalah sosok mungkarul hadis, ya, seorang pembawa hadis yang harus diingkari karena pernah terduga melakukan kemaksiatan. Ya. Kemudian yang kedua, seorang bernama Maslamah bin As-Salt juga laisa bil ma'ruf, nggak dikenal, ya, nggak dikenal sebagai orang yang pernah membawa hadis. Jadi nggak jelas, nggak ada catatan kehidupannya, nggak ada. Ya, orang ini Maslamah bin As-Salt ini. Ya, kemudian ada ulama hadis yang lain bernama Al-Uqaili mengatakan, ya, la aslalahu min hadis Az-Zuhri. Jadi ada seorang perawi yang bernama Az-Zuhri, tapi beliau mengatakan, Al-Uqaili ini mengatakan ini bukan dari dia. Ya, bukan dari dia. Jadi beliau mengatakan begitu. Kemudian Imam Az-Zahabi, ya, ini pakar hadis yang sangat populer, Pak. Ya, sangat terkenal. Ya, dalam karya besarnya yang bernama Mizanul I'tidal. Ya, beliau juga ikut meneliti hadis ini. Beliau menyebut Salam bin Sulaiman bin Sawar adalah sosok yang lemah, ya. Jadi sangat tidak kuat hadis yang dibawa. Kemudian beliau juga menilai Maslamah bin As-Salt ini sebagai sosok yang la yu'raf, sama dengan yang tadi. Ya, kalau tadi laisa bil ma'ruf, dan yang ini Imam Az-Zahabi mengatakan la yu'raf. Artinya sama. Ya, tidak dikenal, tidak diketahui, tidak jelas siapa orang ini. Tidak pernah tercatat sebagai orang yang pernah membawa hadis. Ya. Jadi kemudian beliau ada seorang ulama yang bernama Abu Hatim menilai Maslamah bin Asad adalah seorang yang matrukul hadis, orang yang hadisnya harus ditinggalkan karena pernah melakukan kedustaan. Baik, langsung saja saya ambil kesimpulannya, ya. Jadi kesimpulannya apa? Oh, bahkan ini di sini saya harus sampaikan ini, ya, karena Imam Al-Bukhari pun ikut meneliti hadis ini. Ya, Imam Al-Bukhari, kemudian Abu Hatim, ya, melengkapi penilaian para pakar tadi dengan mengungkapkan kesimpulan la yuhtaju bihi. Ya, la yuhtaju bihi. Jadi hadis ini tidak bisa dijadikan hujjah. Hadis ini tidak bisa dijadikan dalil dalam beragama ini. Ya, karena ada sosok-sosok yang bermasalah tadi. Beliau tambahkan di sini ada nama Ali bin Zaid bin Juddan. Beliau juga menilai ini orang-orang yang tidak bisa dipercaya. Ya. Kesimpulan hadis ini, ya, yang sering kita dengar ini yang berbunyi awal syahrul Ramadan rahmah wa ausatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar, ini adalah hadis minimal, hadis ini adalah dhaif jiddan. Ya, dhaif jiddan. Bahkan banyak ulama mengatakan ini hadis mungkar. Hadis yang harus diingkari karena terbukti atau terduga salah seorang pelakunya atau perawinya adalah pelaku maksiat. Kemudian sebagian ulama menilai ini hadis matruk, hadis yang harus ditinggalkan karena terbukti beberapa perawinya terduga pernah berdusta dalam meriwayatkan hadis. Ya, jadi ya ini saya sampaikan supaya kita lebih berhati-hati, ya, supaya ada peningkatan kualitas lah
kita di dalam pemahaman agama ini, dalam menyampaikan ilmu-ilmu agama, sehingga kita insya Allah akan menjadi lebih selektif ya untuk menerima atau menyampaikan hadis sebagai bagian dari sumber hukum dari ajaran agama ini. Baik, hadis terakhir ya, ini hadisnya populer juga Pak ya, tentang puasa juga. Mungkin ada yang sudah bisa menebak ya, hadis apa ini Pak? Iya, naumus shaim ibadah. Ya, tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah. Ya. Wasumtuhu tasbih, dan puasanya ya, maaf. Wasumtuhu artinya diamnya ya adalah tasbih. Wa amaluhu mudha'afun. Ya, kemudian amalnya ya, maksudnya pahala amalnya dilipat gandakan. Ya, wa du'auhu mustajabun wa zanbuhu maghfurun. Ya, jadi doanya terkabul dan dosa-dosanya akan terampuni. Jadi yang paling populer yang sering kita dengarkan awal dari kalimat ini ya, naumus shaim ibadah. Jadi tidurnya orang yang puasa itu adalah ibadah. Baik, kita lihat hasil penelitian para ulama. Ya. Kesimpulannya begini ya, para pakar hadis ini menilai kualitas hadis ini sangat buruk ya, tidak sekedar dhaif tapi terindikasi palsu ya. Jadi beberapa hasil penelitiannya begini. Jadi ada kritikus hadis atau peneliti hadis yang bernama Al-Iraqi, beliau menilai hadis ini sangat lemah ya. Kemudian beliau mengatakan ini karena ada seorang perawi yang bernama Sulaiman bin Amr An-Nakhai ya, orang yang pernah terbukti atau tertuduh berdusta dalam meriwayatkan hadis. Ya, Ibnu Adi, kritikus hadis yang tadi yang saya katakan sangat bisa dipercaya tadi, ini adalah mungkarul hadis. Ya, jadi hadis yang dibawa oleh salah seorang di mana perawinya pernah melakukan kemaksiatan. Ya, kemudian Syekh Nasiruddin Al-Albani, beliau menilai hadis ini maudhu, palsu. Ya, sumber kepalsuan itu karena adanya dua sosok tadi. Ya, pertama adalah Sulaiman bin Amr dalam rangkaian sanad hadis ini, kemudian juga ada Abu Daud An-Nakhai yang juga dituduh atau terduga ya seorang kadzab, seorang pendusta. Ya, jadi kesimpulannya apa? Naumun shaim ibadah itu adalah hadis minimal ya, dhaif jiddan ya, bisa hadis mungkar, bisa hadis matruk ya, bisa hadis yang harus diingkari atau hadis yang ditinggalkan. Bahkan ulama yang lain menyebut ini adalah hadis palsu dikarenakan ada beberapa sosok yang dikenal sebagai pendusta dalam meriwayatkan hadis.